mengurangi bahan bakar fosil Amerika Serikat. We will quickly become energy independent and we will frack and drill baby drill. We're gonna drill baby drill and frack. Pemerintahan Joe Biden berinvestasi dalam membangun jaringan pengisian daya kendaraan listrik nasional dan bekerja sama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat untuk membuat program layanan nasional terkait perubahan iklim sebagai bagian dari apa yang disebut Biden sebagai Green New Deal atau kesepakatan baru yang ramah lingkungan. Trump menyebutnya penipuan baru yang ramah lingkungan yang akan ia akhiri bersama subsidi kendaraan listrik dan standar ketat emisi kendaraan berbahan bakar bensin. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik diri dari perjanjian iklim internasional. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Perubahan tersebut mungkin berdampak lebih kecil dibandingkan jika terjadi 10 tahun lalu, kata analis Zahra Ahmed. The president has broad power to repeal through the regulatory process proposed and existing regulations, including for things like power plant emissions of methane, for vehicle emissions as well. However, at the same time, consumers can choose to purchase a low emissions vehicle. States can choose to enact their own regulations about emissions, as we see California do. So again, I think while the federal government is an incredibly powerful tool, it doesn't mean that we're at the end of climate action in the U.S. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa perjanjian Paris Agreement di Amerika Serikat menjadi salah satu isu global. Yang pertama, peran besar Amerika Serikat dalam emisi global. Amerika Serikat adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar di seluruh dunia. Jika Amerika Serikat tidak ikut berkomitmen mengurangi emisi, upaya global untuk menekankan pemanasan bumi akan semakin sulit. Yang kedua, dampak lingkungan yang meluas. Emisi gas rumah kaca dari Amerika Serikat berkontribusi pada pemanasan global yang berdampak di seluruh dunia, seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan bencana alam lainnya. Yang ketiga, pendanaan dan dukungan teknis. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu penyumbang dana utama untuk membantu negara-negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim. Keluar dari perjanjian berarti berkurangnya bantuan yang sangat dibutuhkan. Yang keempat, presiden untuk negara lain. Keluar dari US bisa menjadi dampak buruk bagi negara lain untuk mengabaikan perjanjian internasional yang mengancam kerjasama global dalam menghadapi isu-isu besar seperti perubahan iklim. Nah, dari semua alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi, kesimpulannya yaitu karena US adalah pemain kunci dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Keluarnya mereka melemahkan komitmen dunia dan berpotensi memperparah dampak krisis iklim secara luas. Pemerintahan baru memiliki alasan untuk tetap terlibat dalam mendorong energi terbarukan, kata penasihat iklim nasional AS yang akan lengser Ali Zaidi. Most of those battery factories are built out in states with Republican governors, and they don't want those factories unplugged from their economies, and they don't want those workers laid off. They want this prosperity to continue. Rencana Trump untuk meningkatkan produksi minyak juga dinilai akan menemui banyak tantangan, termasuk dari perusahaan minyak yang tidak ingin harga minyak turun akibat produksi minyak yang berlebihan. Ini juga memiliki solusi yang berbasis nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menjunjung tinggi solidaritas kemanusiaan global. Pancasila mengajarkan kita untuk menghormati dan memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Indonesia bisa mengajak semua negara, terutama Amerika Serikat, untuk tetap melihat isu perubahan iklim sebagai masalah kemanusiaan yang membutuhkan kerja tanpa mengesampingkan kepentingan bersama. Yang kedua, mengutamakan keadilan dan kesetaraan dalam kerjasama internasional, menegaskan bahwa kerjasama internasional harus didasarkan pada prinsip keadilan. Negara maju dan besar seperti Amerika Serikat perlu menanggung beban lebih besar karena kontribusi historis mereka terhadap emisi karbon. Indonesia dapat menawarkan pendekatan yang mengedepankan dialog dan kompromi agar semua pihak merasa diuntungkan dan dihormati, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan sehingga memilih keluar. 3. Mengajak untuk menjaga martabat dan harga diri bangsa. Pancasila mengedepankan sikap beradab, termasuk dalam diplomasi, negosiasi, dan internasional. Indonesia mengajak US untuk kembali berperan aktif dalam tetap menjaga kedaulatan dan harga diri mereka, tanpa harus mengorbankan kepentingan global. 4. Mendorong peran aktif dalam upaya kemanusiaan, mendorong agar US tetap berkontribusi dalam membantu negara-negara berkembang yang paling terdampak perubahan iklim sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan, menawarkan kerjasama teknis dan transfer
teknologi yang adil agar semua negara bisa maju bersama. Kesimpulan, solusi berdasarkan sila kedua Pancasila menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kehormatan antara lain bangsa agar kerjasama global tetap berjalan. Demikian kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa diskriminasi dan egois. Baiklah, sekian video dari kelompok 2 mengenai isu yang ada di Amerika. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.